Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para praktikan di praktikum tingkah laku ikan yang kedua. Dalam bidang perikanan, terutama penangkapan, sangat penting untuk memahami tingkah laku ikan. Hal ini dikarenakan kita dapat mengetahui kebiasaan renang, tingkah laku ikan berkelompok, distribusi dan ruaya ikan, serta pola penyelamatan diri yang biasa dilakukan ikan. Nah, pada praktikum kedua kali ini, kita akan mempelajari 3 pokok bahasan utama, meliputi morfometri, fish length frekuensi, dan yang terakhir hubungan panjang berat ikan. Pembahasan yang pertama, yakni mengenai morfometri ikan. Pada praktikum sebelumnya, kita telah mempelajari ikan dari segi morfologinya, atau bentuk luar ikan yang mudah dilihat dan diingat. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari ikan dari segi morfometrinya. Nah, morfometri sendiri memiliki arti yakni teknik dalam identifikasi ikan dengan melakukan perhitungan ukuran tubuh ikan atau perbandingan ukuran bagian-bagian tubuh ikan. Identifikasi morfometri sendiri terdapat 8 karakter yang dapat kita ukur, yakni panjang total atau total length, TL, panjang jaga atau forecast length, FL, panjang standar atau standard length, SL, panjang kepala atau PK, tinggi kepala atau TK, diameter mata atau DM, panjang sirip dada, dan tinggi badan ikan. Namun, pada praktikum kali ini, ada pun pengukuran morfometri yang dapat kita lakukan secara mandiri di tempat masing-masing, terdapat 3 karakter, yakni TL atau total length, yang merupakan panjang total tubuh, jarak antara bagian teranterior kepala sampai dengan terposterior dari kaudal, bisa dilihat di gambar. Berikutnya adalah FL atau forecast length, adalah jarak antara teranterior kepala sampai dengan lekukan ekor bila kaudal ikan tersebut forecast. Bisa dilihat juga pada di gambar. Yang terakhir adalah SL atau standard length, yang merupakan jarak antara bagian teranterior kepala sampai dengan pangkal ekor, yang merupakan batas terakhir ekor dapat digerakkan. Nah, untuk cara lengkap bagaimana pengukuran karakter-karakter yang lain, dapat kalian lihat di buku panduan masing-masing. Pembahasan yang kedua, yakni mengenai fish length frekuensi. Fish length frekuensi atau sebaran frekuensi panjang adalah distribusi ukuran panjang pada kelompok panjang tertentu. Sebaran frekuensi ini didapatkan dengan menentukan selang kelas, nilai tengah kelas, dan frekuensi dalam setiap kelompok panjang. Sebaran frekuensi panjang yang telah ditentukan dalam masing-masing selang kelas akan diplotkan dalam sebuah grafik untuk melihat distribusi normalnya. Sebaran frekuensi panjang yang telah dibuat selanjutnya digunakan untuk pendugaan kelompok ukuran ikan yang menjadi dasar sebagai pendugaan kelompok umur atau cohort. Adapun hubungan antara umur dengan panjang ikan, di mana sejumlah data komposisi panjang dapat dikonversi untuk mendapatkan data komposisi umur. Selanjutnya, data itu akan digunakan dalam pendugaan parameter pertumbuhan ikan. Jadi intinya, sebaran frekuensi panjang dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi persebaran ikan di perairan berdasarkan ukuran panjangnya, dan juga dapat digunakan sebagai pendugaan kelompok umur atau cohort. Dalam pengukuran length frekuensi, menggunakan pengukuran panjang tubuh ikan. Di sini kami memilih metode pengukuran dengan forecast length. Hal ini dilakukan untuk menghindari kurang akuratnya data diakibatkan sampel yang kondisi ekornya rusak pada bagian ujung.
Pengukuran panjang tubuh ikan dilakukan dengan sistem pembulatan dengan ketentuan 0,1 sampai 0,2 dan 0,6 sampai 0,7 nilainya dibulatkan ke bawah. Contohnya 17,2 menjadi 17 dan 19,6 menjadi 19,5. Untuk 0,3 sampai 0,4 dan 0,8 sampai 0,9 nilainya dibulatkan ke atas. Contohnya 14,8 menjadi 15. Pembulatan dalam pengukuran length frekuensi ini bertujuan untuk memudahkan dalam input data. Nah, setelah data panjang ikan kita dapatkan dari lapang, selanjutnya kita lakukan penginputan data pada form lapang dengan cara mengisikan angka 1 pada kolom turus yang tersedia sesuai ukuran panjang ikan yang telah kita data dengan ketentuan 1 kolom maksimal 5. Dan yang terakhir, jumlahkan masing-masing ukuran ikan sesuai jumlah angka 1 pada turus. Setelah data lapang kita dapatkan dan input, kemudian kita lakukan pengolahan data menggunakan aplikasi VSAT sehingga didapat grafik seperti pada gambar di bawah. Bila grafik yang dibuat terlihat seperti gambar di bawah, maka dapat diartikan bahwa grafik tersebut membentuk kurva distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa ikan bergerombol dan membentuk satu kohort. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai hubungan panjang berat ikan. Pertumbuhan memiliki definisi perubahan panjang atau berat selama waktu tertentu yang bersifat tidak dapat kembali seperti semula. Pola pertumbuhan ada dua, yakni pertumbuhan alometrik atau heterogenik, yang dalam pertumbuhan alometrik dibagi menjadi dua lagi, yakni alometrik negatif, ketika nilai B atau slope kurang dari 3. Artinya, pertumbuhan panjang lebih cepat dari pertumbuhan berat, sehingga rata-rata ikannya kurus. Yang kedua, alometrik positif, yakni ketika nilai B lebih besar dari 3. Artinya, pertumbuhan berat lebih cepat dari pertumbuhan panjang, sehingga rata-rata ikannya gemuk-gemuk. Nah, selain pertumbuhan alometrik, pola pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan isometrik atau isogenik, di mana nilai slope atau B sama dengan 3. Hal ini menandakan pertambahan panjang dan berat ikan seimbang. Untuk pengukuran LW atau length weight dilakukan dengan pendataan tanpa pembulatan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan panjang dengan berat berbanding lurus, sehingga jika panjang ikan bertambah, maka berat ikan juga akan bertambah. Kemudian, setelah dilakukan pengukuran pada ikan, maka akan dilakukan penimbangan berat ikan seperti pada gambar. Kemudian, hal yang harus dilakukan adalah penginputan data di form LW. Tulis data panjang dan berat pada form LW relationship, lalu lakukan pengolahan data di Excel untuk menentukan hubungan panjang dan berat. Kurang lebih 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keakuratan data yang diolah semakin valid atau terpercaya, semakin dekat dengan maaf guys, yang ke-15, ulang ya guys. Slide 15. Setelah melakukan pengolahan data LW, maka kita akan mendapatkan hasil grafik seperti pada gambar. Grafik tersebut menunjukkan hubungan panjang dan berat yang berbentuk eksponensial, di mana laju pertumbuhan ditunjukkan fungsi Y dengan nilai B sebagai pola pertumbuhannya. Pada grafik tersebut menunjukkan nilai R kuadrat kurang lebih 0,9.
Hal ini menunjukkan bahwa keakuratan data yang diolah semakin valid atau terpercaya. Semakin dekat R kuadrat dengan angka 1, maka tingkat keakuratan data yang diolah semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika menjauhi 1, maka tingkat keakuratan data semakin rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi ikan dan bisa juga disebabkan oleh human error seperti kurang teliti saat input data maupun saat pengukuran dan lain sebagainya. Sekian sampai di sini PPT materi praktikum 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silahkan lanjut untuk menonton video pengolahan data LW dan LF di YouTube ya. Semangat!